warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Upscape di seluruh Indonesia. Bertemu lagi bersama saya Miki Aulia. Pada kesempatan kali ini Miki akan menjelaskan mengenai penarikan kesimpulan. Sebelum kita masuk materinya, silakan subscribe dulu dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng supaya sahabat Upscape bisa update video-video terbaru dari Upscape. Nah, kita lanjut ke materinya. Itu kita akan membahas tentang penarikan kesimpulan. Untuk penarikan kesimpulan ini ada 3 metode. Yang pertama dikenal dengan modus ponens, yang kedua dikenal dengan modus tollens, dan yang terakhir adalah silogisme. Bagaimana membedakannya, bagaimana menerapkannya? Untuk modus ponens ini, kita biasanya dalam satu kata itu terdiri dari 2 kalimat, dalam satu pernyataan, yaitu kita P1-nya P implikasi Q, dan untuk P2-nya P. Maka untuk kesimpulannya adalah Q. Contohnya apa? Contohnya, jika saya belajar, maka adik bermain. Nah, kalimat keduanya saya belajar. Maka untuk kesimpulannya adalah adik bermain atau Q. Lalu kita masuk ke mode tipe yang kedua, yaitu modus tollens. Itu P1-nya P implikasi Q dan P2-nya adalah negasi Q. Untuk kesimpulannya menjadi negasi P. Contohnya yang tadi, yang pernyataan persatunya, jika saya belajar, maka adik bermain. Dan lalu pernyataannya, adik tidak bermain. Maka kesimpulannya adalah negasi P atau saya tidak belajar. Lalu kita kenal yang ketiga dengan yang namanya silogisme. Apa itu silogisme? Ini ada 3 pernyataan. Misalnya yang pertama, jika saya belajar, maka adik bermain. Lalu yang keduanya, jika adik bermain, maka ibu memasak. Untuk kesimpulannya menjadi P implikasi R, yaitu jika saya belajar, maka ibu memasak. Itu adalah tipe dari silogisme. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Kita masuk ke contoh soal pertama. Jika sebuah kafe makanannya enak, maka pelanggannya banyak. Kafe laris, makanannya enak. Apa kesimpulannya? Kita A. Kafe selain kafe asik, pelanggannya sedikit. B. Pelanggan kafe laris banyak yang suka makanan enak. C. Kafe laris memiliki banyak pelanggan. D. Pelanggan banyak yang makan di kafe yang makanannya enak. E. Kafe laris memiliki menu yang rasanya enak. Apa jawabannya? Nah, kita bahas. Di sini P implikasi Q dan juga kafe laris makanannya enak. P. Maka untuk kesimpulannya adalah Q, yaitu kafe laris memiliki banyak makanan. Jawabannya adalah C. Oke sahabat Upscape, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika ada yudisium besok, maka Haris pergi ke kampus. Hari ini Haris membantu ayahnya di bengkel. Apa kesimpulan yang benar? A. Haris tidak pergi ke kampus. B. Haris ke kampus setelah membantu ayahnya di bengkel. C. Haris membantu ayahnya saat sedang ada yudisium. D. Hari ini tidak ada yudisium. E. Haris tidak jadi membantu ayahnya di bengkel karena harus ke kampus untuk yudisium. Apa jawaban yang tepat? Kita lihat. Di sini P implikasi Q. Lalu hari ini Haris membantu ayahnya di bengkel. Berarti negasi Q. Maka untuk jawaban yang tepat adalah negasi P. Yaitu jawabannya adalah option D. Hari ini tidak ada yudisium. Kita lanjut ke soal ketiga. Jika Suci belajar anatomi, maka dia juga mempelajari fisiologi. Yang kedua, jika Suci belajar fisiologi, maka Ulfa belajar biokimia. Ulfa belajar psikologi umum. Maka kesimpulan yang benar adalah A. Suci dan Ulfa belajar anatomi. B. Suci tidak belajar anatomi. C. Suci belajar fisiologi dan biokimia. D. Suci dan Ulfa belajar psikologi umum. E. Suci belajar anatomi dan fisiologi.
Apa jawaban yang tepat? Ayo kita cek. Ini pertama itu jika Suci belajar anatomi, maka dia belajar fisika. Jika Suci belajar fisika, ini P dikasih Q. Jika Suci belajar fisika, maka Ulfa belajar biokimia. Ulfa belajar psikologi umum. Berarti ini negasi R. Untuk kesimpulannya adalah negasi P. Berarti jawaban yang tepat adalah Suci tidak belajar anatomi, yaitu option B. Kita lanjutkan ke soal keempat. Calon mahasiswa MIPA harus mengikuti ospek di himpunan jurusannya masing-masing. Debbie adalah calon mahasiswa biologi. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua calon mahasiswa biologi tidak mengikuti ospek di himpunan jurusannya. B. Debbie harus mengikuti ospek di himpunan jurusannya. C. Debbie tidak harus mengikuti ospek di himpunan jurusannya. D. Debbie lulus ospek di himpunan jurusannya. E. Debbie tidak boleh mengikuti ospek di himpunan jurusannya. Oke, kita bahas. Pertama itu P, implikasi Q, dan yang kedua adalah P. Untuk kesimpulannya itu menjadi Q. Dan jawaban yang tepat adalah B. Debbie harus mengikuti ospek di himpunan jurusannya. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Calon mahasiswa Fakultas Teknik harus mengikuti ospek di himpunan jurusannya masing-masing. Weroza adalah calon mahasiswa jurusan Ilmu Politik. Simpulan yang tepat adalah A. Weroza bukan mahasiswa Fakultas Teknik. B. Weroza tidak mengikuti ospek di jurusannya. C. Weroza juga mengikuti ospek di jurusannya. D. Weroza mengikuti ospek di Fakultas Teknik. E. Weroza tidak mengikuti ospek di Fakultas Teknik. Apa jawabannya? Ini kita lihat. Jika mahasiswa teknik harus mengikuti ospek di himpunan masing-masing. Weroza jurusan Ilmu Politik. Berarti negasi P. Kesimpulannya adalah negasi Q. Berarti jawaban yang tepat adalah Weroza tidak mengikuti ospek di jurusannya. Jawaban yang tepat adalah B. Baiklah sahabat Upscape, sekian pembahasan kita pada pagi hari ini. Bagi sahabat Upscape yang ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Dan juga bagi sahabat Upscape yang akan mengikuti uji kompetensi dan juga tes CPNS, silakan bergabung di Bimbel Intensif Upscape. Untuk informasi lebih lanjut, silakan cek IG @Upscape. Oke sahabat Upscape, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Upscape Indonesia dan juga jangan lupa untuk like serta share video ini untuk teman-temannya yang lain. Dan sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mike pamit undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Haris membantu ayahnya di bengkel.